Annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama Maili yang hari ini mau kasih kamu review drama yang Mai tonton hampir seminggu yang lalu ya. Mai aja nyaris lupa sebenarnya kalau Mai itu belum bikin review dari drama ini ya, karena terlalu sibuk kayak minggu ini. Sibuk sama yang enggak. Oke, jadi drama yang baru Mai selesai tonton minggu lalu adalah Nevertheless. Oke, jadi drama ini Mai tonton karena lead aktornya ya adalah Song Kang. Jadi seperti yang Mai sudah sering bahas tentang beliau ini ya, Mai itu salah satu fans beratnya. Nah, tapi ketika Mai nonton drama Nevertheless ini, sebenarnya Mai itu punya keinginan besar untuk menampar Song Kang ya. Kenapa Mai bisa begitu? Kamu harus coba nonton drama Nevertheless, dan beberapa episode pertama itu mungkin kamu akan punya perasaan kayak Mai nih, pengen tampar nih orang ya. Oke, jadi drama Nevertheless ini, let's see ya, ditayangkan di JTBC dan hanya sebanyak 10 episode. Asik kalau kamu yang penggemar berat K-drama, apalagi kamu yang nggak bisa kontrol diri. Mungkin kamu bisa nonton ini dalam 2 hari aja ya, tapi Mai kemarin butuh waktu sekitar seminggu untuk menyelesaikannya ya. Oke, jadi drama ini dirilis pada bulan Juni sampai Agustus kemarin ya. Dan drama ini diperankan oleh Song Kang sebagai lead male dan Han So Hee sebagai lead female. Song Kang di sini berperan sebagai Park Jae-on. Dia adalah seorang mahasiswa di universitas dan jurusannya adalah art ya. Nah, dia ini baik kepada semua orang ya, dan juga ceria anaknya ya. Tapi yang dia paling gak suka itu adalah memiliki hubungan romantis dengan orang ya. Jadi dia itu terkenal dekat dengan banyak wanita ya. Wanita juga banyak yang dekat sama dia karena ya suka ya. Siapa sih nggak suka sama yang ganteng kayak Park Jae-on gitu ya. Jadi banyak orang yang dekat dengan Jae-on, dan juga dia dia nyaman-nyaman aja dekat sama orang. Tapi satu hal yang sangat dikenal orang, Jae-on itu tidak mau memiliki hubungan romantis, alias dia tidak mau pacaran dengan orang gitu. Jadi cuma mau berteman, dekat seperti itu, tapi dia nggak mau punya hubungan yang resmi begitu ya. Nah, di sisi lain Yu Nabi diperankan oleh Han So Hee. Ini ya, Nabi ini juga adalah seorang mahasiswa jurusan art di universitas yang sama dengan Park Jae-on. Nah, Nabi ini punya masa lalu yang tidak mengenakan ketika dia putus dengan pacarnya yang pertama, dan juga yang dia pacarnya cukup lama tapi dia putus, dan itu sebenarnya putusnya tidak enak gitu ya. Ada sih diceritakan begitu. Nah, setelah itu Nabi jadi tidak percaya lagi dengan cinta begitu, sampai dia ketemu dengan Park Jae-on, dan akhirnya ada bunga-bunga yang bermekaran ya di antara mereka gitu. Nah, itu pun sebenarnya pertemuan pertamanya Nabi sama Jae-on itu di sebuah bar, karena Nabi putus cinta ya. Jadi dia ke suatu bar, dan di situ dia ketemu dengan Jae-on, dan Nabi tertarik dengan Jae-on pada pandangan pertama itu ya. Kalau kamu tahu bahasa Korea, Nabi itu artinya adalah kupu-kupu. Nah, Jae-on ini dari dulu punya ketertarikan tersendiri terhadap kupu-kupu gitu ya. Jadi di belakang lehernya Jae-on dia ada membuat tato kupu-kupu di sini gitu ya. Jadi itu pun yang membuat Nabi jadi teringat dengan Jae-on ya. Dia terkesan dengan tato kupu-kupu itu. Nah, ketika sahabatnya Nabi yang bernama Oh Bitna, jadi Bitna ini Mai suka banget sama Bitna di sini ya. Jadi salah satu gadis yang populer lah di universitas ya, karena memang cantik dan seksi. Dia juga ini ya, anak yang ceria gitu Bitna ini. Jadi dia adalah sahabat Nabi. Dan ketika dia tahu kalau Nabi itu mengenal Jae-on dan suka dengan Jae-on,
Bitna sudah bilang bahwa Jeon ini bukan pria baik-baik, dia bilang kayak gitu ya. Dia bilang oke, kalau kamu suka sama Jeon, tapi apakah istilahnya begini ya, apakah Nabi itu siap dengan resikonya menyukai Jeon? Karena setahu Bitna, Jeon itu pria yang tidak suka memiliki hubungan secara resmi gitu. Sedangkan Nabi ini kan gadis yang polos-polos begitu ya. Dia juga putusnya itu ya karena hal yang tidak mengenakan sebenarnya ya. Jadi menurut Bitna, Nabi nggak akan cocok dengan Jeon, karena memang kalau memang Nabi mengejar cinta yang istilahnya serius, bisa diajak serius untuk ke masa depan, Jeon itu bukan orang yang tepat menurut Bitna begitu. Jadi sebenarnya dia banyak sekali menasehati Nabi agar tidak memiliki hubungan dengan Jeon begitu. Tapi bagaimana ya, Nabi ini suka sekali dengan Jeon. Jadi drama ini ya teman-teman, drama ini 19 plus ya ratingnya. Jadi untuk kamu Mai tahu nih, followersnya Mai di sini banyak ya di bawah umur segitu. Jangan coba-coba nonton drama ini kalau kamu belum 19 ya, tolong. Bahaya sekali drama ini ya. Mai nonton aja langsung itu kalau tidak salah mulainya dari episode 1 atau 2 ya. Pokoknya Mai itu sudah kaget. Apa sih kok begini ya? Ternyata memang label 19 plus itu cocok banget tuh drama ini gitu ya. Jadi Nabi ini punya ketertarikan tersendiri terhadap Jeon ya. Menurutnya dia tuh tertarik bukan hanya hati secara suka ya, tapi dia juga tertarik secara seksual ya. Jadi dia merasa bergairah kalau dia ketemu Jeon gitu. Jadi dia seperti itu. Dan karena nasihatnya Bitna, dia sih sudah mencoba untuk mengontrol perasaan dia. Tapi bagaimana ya, dia itu sebenarnya suka sekali dengan Jeon. Jadi akhirnya hubungan mereka yang kita boleh bilang hubungan tanpa status ya, teman tapi mesra, pokoknya hubungan-hubungan yang seperti itu yang tidak official ya, seperti itu. Mereka akhirnya menjalani hubungan seperti itu di awal-awal drama. Jadi jangan heran saja ya adegan-adegannya antara Nabi dan Jeon. Jadi mereka ya sejenis menjadi teman yang bukan teman tapi mesra yang biasa, tapi mereka memiliki hubungan, mereka melakukan hubungan seksual juga begitu. Jadi antara suka dengan suka, tapi mereka bukan pacaran. Jadi di depan teman-temannya yang lain pun tidak ada yang tahu kalau Nabi dan Jeon itu berhubungan gitu. Sampai suatu hari akhirnya ketahuan kalau mereka itu berhubungan seperti itu. Jadi Nabi itu dicap gadis yang tidak benar ya, dicap orang karena dia melakukan hubungan seperti itu dengan Jeon gitu. Nah, tapi apa yang harus Nabi lakukan ya? Soalnya Nabi itu suka sekali dengan Jeon. Di satu sisi Jeon itu tidak mau memiliki hubungan yang resmi, yang ofisial dengan wanita manapun. Dan yang membuat Mai itu pengen nampar dia sebenarnya itu karena dia tidak mau memiliki hubungan yang resmi, tapi dia mau memanfaatkan Nabi seperti itu gitu ya. Dan dia pun masih dekat dengan gadis-gadis lain. Jadi kadang-kadang ketika Nabi bersama dia juga masih teleponan dengan gadis lain, masih bilang oke, aku akan ke situ. Jadi kayak aduh, kamu itu kurang ajar sekali ya, kamu tega sekali memanfaatkan gadis yang begitu mencintaimu, dan kamu cuma memanfaatkan sisi yang itu, tapi kamu masih pergi ke tempat gadis yang lain, Jeon. Sampai akhirnya Nabi juga suatu hari nggak tahan ya, jadi dia juga tanya dengan Jeon, di mana komitmen dia? Apakah mereka akhirnya akan menjadi benar-benar pasangan resmi, dating ya, atau hanya hubungan seperti ini yang Nabi akhirnya merasa tidak tahan dan dia berusaha menjauhi diri dari Jeon supaya tidak memiliki hubungan seperti itu lagi, karena nama baiknya juga dipertaruhkan sebenarnya dalam hubungan ini ya. Oke, jadi bagaimana akhirnya hubungan antara Nabi dan Jeon ya? Kamu harus nonton drama Nevertheless yang bumbu-bumbunya banyak ya. Di awal-awalnya mungkin Jeon sejenis nggak punya saingan ya, nggak punya rival gitu. Jadi tapi di setengah episode terakhir itu rival sesungguhnya muncul ya. Dia adalah sahabat
masa kecilnya Nabi di sini Yang Do Hyuk yang diperankan oleh Choi Jong Hyuk ya. Jadi dia ada rival resminya Jeon. Jadi si Do Hyuk ini benar-benar menyukai Nabi karena dia memang ketika sejak kecil ya, Do Hyuk itu sudah mencintai Nabi pada pandangan pertama. Kayak mereka ketemu lagi di Seoul. Nalo, Jeon. Kalau kamu nggak baik-baik sama Nabi, nanti Nabi diambil oleh Do Hyuk gitu ya. Jadi akhirnya dia punya rival ya. Disitulah baru Jeon berusaha menyadari perasaan sendiri. Apakah dia sebenarnya memang menyukai Nabi secara hati, atau dia hanya punya nafsu belaka dengan Nabi yang cantik ini ya. Jadi kamu perlu nonton Nevertheless, cuma 10 episode, sebentar aja deh kamu pasti selesai ya. Oke, let's see dua pemeran utamanya di sini. Han So Hee yang berperan sebagai Yu Nabi. Oke, So Hee ini sejujurnya ini drama pertama Mai nonton So Hee ya. Tapi Mai dengar-dengar dia sebenarnya bukan drama pertama, tapi mungkin Mai tidak mengenali dia ya. Di 100 Days My Prince sebenarnya Mai nonton itu, tapi Mai tidak begitu mengenali dia ya, mungkin tidak terlalu berbekas ya. Atau drama itu juga kan drama seguk ya, jadi zaman dahulu mungkin dengan dandanan kuno Mai kurang mengenali dia ya. Tapi to be honest, oh ya, dia berikutnya sangat terkenal itu di drama The World of the Married ya kan. Nah di situ kalau tidak salah dia berperan sebagai antagonis ya. Nah dari situ Mai itu melihat jenis mukanya So Hee ini memang agak menyebalkan ya. Sorry, dia cantik tapi sebenarnya agak menyebalkan karena menurut Mai dia tuh cocok banget berperan sebagai antagonis. Bentuk matanya itu loh terlihat antagonis gitu ya. Jadi ketika Mai mau nonton Nevertheless, Mai itu mikir ini So Hee kira-kira nanti kalau dia jadi protagonis di sini apakah cocok ya? Karena kan muka dia antagonis gitu. Dan ternyata begitu Mai nonton dia di episode 1, Mai langsung suka dengan So Hee ya. Jadi dia tuh cantik banget, dan di sini dia nggak kelihatan antagonisnya. Karena mungkin menurut Mai itu jenis make up juga berpengaruh ya. Jadi juga selain itu dia ketika menjadi peran protagonis di sini sebagai Yunabi ya, dia berponi ya rambutnya. Nah di situ juga mengubah citra dia, image dia agak berubah di sini. Jadi dia cocok memerankan gadis innocent di sini sebagai Yunabi ya. Dan menurut Mai kecantikannya So Hee sebagai Yunabi di sini ya seperti campuran antara kecantikannya Song Hye Kyo dan juga Bae Suzy begitu loh. Jadi Mai mendapat kesan seperti itu ketika melihat dia berperan dan di make up sebagai Yunabi gitu. Cantik banget, aktingnya juga bagus banget ya. Jadi dia juga ada drama baru yang judulnya My Name. Mai belum nonton sih, tapi nextnya akan Mai tonton ya, karena masih mengantri banyak drama setelah ini. Banyak PR nih Mai ya, banyak homeworknya juga. Oke, next, Song Kang. Oh no, Song Kang. Pokoknya dia ada julukan anak kesayangannya Netflix nih ya. Karena memang dia ganteng banget, aktingnya juga bagus ya. Mai sudah lihat dia di beberapa drama, dari yang dia tidak begitu dikenal alias cuman jadi supporting character banget sampai ke dia yang menjadi almost lead character sampai dia lead character gitu ya. Jadi dia pernah berperan di drama Touch Your Heart, itu benar-benar supporting character ya. Love Alarm, Mai nggak nonton yang 1, tapi Mai nontonnya season 2. Dan juga setelah itu drama Sweet Home. Nah Sweet Home dia udah jadi lead male ya di Sweet Home ini ya. Dan juga Naviera, dia juga sudah menjadi lead male di sini. Mai udah pernah bahas ya, kamu boleh nonton tuh reviewnya Mai. Love Arm juga ada reviewnya, Sweet Home juga ada reviewnya ya. Jadi Song Kang sudah cukup banyak dramanya yang Mai tonton. Dan setelah itu Mai nonton Nevertheless, I'll Go With Jiman. Oke, inilah. Dan setelah itu ada juga drama, upcoming drama dia di 2022. Judul dramanya adalah Meteorological Administration People, Office Romance Cruelty. Oke, itu di tahun depan katanya. Oke, let's see ya, kita akan nonton lagi juga tahun depan di
drama yang diperankan oleh Song Kang ya. Aktingnya makin lama makin bagus, matanya semakin bisa berbicara gitu ya. Kalau menurut Mai, kalau dilihat dia dari, kalau Mai boleh bilang dari Sweet Home ya, dia sudah berubahnya banyak. Di Sweet Home sih masih agak terlihat agak kosong ya di beberapa adegan menurut Mai ya matanya. Tapi setelah itu dia menjadi semakin baik juga. Ya namanya berkembang ya pasti ya. Oke, Mai akan tetap nonton dramanya Song Kang next juga ya. Karena kesannya selalu baik dengan Song Kang. Mudah-mudahan dia bisa mencoba berbagai macam karakter juga nih. Oke. Tapi dia sudah mencoba karakter yang baru di drama ini, yaitu jadi pria kurang ajar. Yang buat Mai kesel gitu ya. Jadi Mai kesel sama dia, jadi dia berhasil seperti di drama ini menjadi pria kurang ajar. Oke. Itu saja review Mai untuk drama Nevertheless. Kamu coba nonton, terutama buat kamu yang penyuka drama romance. Ini cocok banget ya buat kamu. Ini pure romance banget, tapi nggak ngebosenin tentunya ya. Mai aja selesai nonton. Kalau ngebosenin, masa Mai bikin reviewnya, terus masa Mai selesai nonton dramanya gitu ya. Oke. Next, Mai saat ini lagi nonton dramanya Police University. Jadi ini para mahasiswa baru di Universitas Kepolisian ya. Pemeran utamanya salah duanya adalah Crystal, kamu tahu Crystal Jung FX ya, dan juga Jong Jin Young yang membernya B1A4 ya. Mai nonton karena mereka berdua. Oke. Sejauh ini Mai nontonnya sampai episode 3 dan tidak mengecewakan. Mai penasaran dengan plotnya. Jadi setelah Mai selesai nonton sampai episode 16, Mai akan bikin reviewnya buat kamu. Oke. Sampai di sini dulu ya. I'll see you at the next review. Bye bye. Annyeong. Thank you. Jangan lupa kamu sebar ya link videonya Mai kalau kamu suka sama reviewnya Mai, dan juga tinggalin jempol kamu di videonya Mai. Annyeong.